Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pengelolaan Laboratorium IPA ingin mempresentasikan materi tentang teknik penyimpanan alat dan bahan laboratorium. Adapun anggota kelompoknya adalah yang pertama ada Valentina Simanguson dari Universitas Negeri Medan, Rini Ulfanziani dari Universitas Pancasakti Tegal, Adinda Yundirasari dari Universitas Pancasakti Tegal, Elviana PR Silitonggala dari Universitas Negeri Medan, dan Vera Fikianti dari Universitas Pancasakti Tegal dengan dosen pengampu Bapak Bayu Widianto MSc. Next. Yaitu pertama ada laboratorium. Laboratorium berasal dari kata Latin yang berarti tempat kerja. Karena kemajuan sains dan teknologi demikian pesatnya, maka perlu adanya ruang tempat siswa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sains. Alat yang digunakan di laboratorium IPA memerlukan perlakuan khusus sesuai sifat dan karakteristik masing-masing. Perlakuan yang salah dalam membawa, menggunakan, dan menyimpan alat di laboratorium IPA dapat menyebabkan kerusakan alat, terjadinya kecelakaan, serta dapat menimbulkan penyakit. Cara memperlakukan alat di laboratorium IPA secara tepat dan tepat menentukan keberhasilan dan kelancaran kegiatan. Maka dari itu, cara penyimpanan bahan laboratorium IPA dengan memperhatikan kaidah penyimpanan, seperti halnya pada penyimpanan alat laboratorium. Sifat masing-masing akan harus diketahui sebelum melakukan penyimpanan. Berikut ada pengelolaan atau pengguna, fasilitas laboratorium, dan aktivitas laboratorium. Untuk memperdayakan laboratorium diperlukan beberapa keterampilan seperti dapat menata, mengadministrasikan, dan menginventarisasi alat dan bahan. Yang pertama, pengendalian kondisi, akomodasi, dan kondisi lingkungan. 1. Pengaturan tata penempatan alat dan kelistrikan sesuai standar dan spesifikasi masing-masing alat. Lalu yang kedua ada pengaturan tata ruang dikondisikan sedemikian rupa agar tercapai sistem kerja yang sehat dan aman, terutama terhadap personil laboratorium sehingga membuat sistem kerja yang efektif tetapi tidak mempengaruhi mutu hasil uji. Di sini kita akan membahas tentang pengaturan tata ruang. Yang pertama itu mengenai laboratorium penguji harus memiliki. Yang pertama itu ruang pengelola atau pembuatan benda uji. Ditempatkan sedemikian rupa berdekatan dengan ruang alat pengujian sehingga memudahkan terjadinya proses pengujian. Next slide. Yang kedua itu adalah ruang administrasi. Yang pertama itu ruang administrasi ditempatkan sedemikian rupa hingga tidak mempengaruhi kegiatan penguji. Yang kedua itu ruangan tersebut harus jauh dari tempat pengelolaan, contohnya dari peralatan uji. Yang ketiga itu mengenai ruang penerimaan contoh uji. Ruangan ini disediakan di tempat khusus penerimaan contoh uji, di unit pelayanan pelangganan, dan dilengkapi dengan tempat penyimpanan contoh uji. Nah, selanjutnya itu ada ruang penyedia dan teknisi. Ruangan ini ditempatkan terpisah dari tempat kegiatan pengujian, tetapi berdekatan dengan ruang kerja pengujian. Selanjutnya itu ada ruang manajer, di mana ruang manajer tersendiri dan terpisah serta berada dalam lingkungan laboratorium pengujian. Alat-alat laboratorium yang akan dioperasikan harus dalam kondisi 1. Siap untuk dipakai atau ready for use. Yang kedua, bersih. Yang ketiga, berfungsi dengan baik. Yang keempat, alat-alat laboratorium harus telah terkalibrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, penataan dan penyimpanan alat laboratorium.
Penataan dan penyimpanan alat didasarkan pada keadaan laboratorium yang ditentukan oleh 1. Fasilitas, 2. Tata letak laboratorium, yang ketiga keadaan alat atau jenis alat, jenis bahan pembuat alat atau jenis percobaan, yang keempat kepentingan pemakai yang ditentukan berdasarkan kemudahan dicari dan dicapai, serta keamanan dalam penyimpanan dan pengambilannya. Penataan dan penyimpanan alat laboratorium. Cara menyimpannya: 1. Fungsi alat, apakah sebagai alat ukur ataukah hanya sebagai penyimpan bahan kimia saja. Yang kedua, kualitas alat termasuk kecanggihan dan ketelitian. Yang ketiga, keperangkatan. Yang keempat, nilai atau harga alat. Yang kelima, kuantitas alat termasuk kelangkaannya. Yang keenam, sifat alat termasuk kepekaan terhadap lingkungan. Dan yang ketujuh, bahan dasar penyusun alat. Dan yang kedelapan, bentuk dan ukuran alat. 9. Bobot atau berat alat. Cara penyimpanan bahan kimia. Yang pertama secara alfabetis, yang kedua berdasarkan golongan atau klasifikasi, yang ketiga berdasarkan kelompok atau sifat, yang keempat pedoman umum penyimpanan, yang kelima setelah digunakan dikembalikan di tempat semula, dan yang keenam dikontrol secara periodik, yang ketujuh pertimbangan menyimpan berdasarkan jangkauan untuk menghindari kecelakaan, dan yang kedelapan botol besar di sebelah bawah, kecil di atas lemari tempat khusus, dan yang terakhir disimpan pada tempat yang sesuai dan terpisah atau padat, cair, gas, mudah terbakar, higroskopis, dan mudah menguap. Ya, selanjutnya untuk sifat masing-masing bahan harus diketahui sebelum melakukan penyimpanan, seperti bahan yang dapat bereaksi dengan kaca sebaiknya disimpan dalam botol plastik. Yang kedua, bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. Yang ketiga, bahan yang dapat berubah ketika terkena sinar matahari langsung sebaiknya disimpan dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. Sedangkan bahan yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari secara langsung disimpan dalam botol berwarna bening. Terus selanjutnya, bahan berbahaya dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lainnya. Dan selanjutnya, penyimpanan bahan sebaiknya dalam botol induk yang berukuran besar dan dapat pula menggunakan botol berkeran. Pengambilan bahan kimia dari botol sebaiknya secukupnya saja sesuai kebutuhan. Sisa bahan disimpan dalam botol kecil, jangan dikembalikan pada botol induk. Hal ini untuk menghindari rusaknya bahan dalam botol induk karena bahan sisa tadi mungkin sudah rusak atau tidak murni lagi. Dan yang terakhir, bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing bahan. Penataan alat dan bahan laboratorium. Penyimpanan dan penataan bahan kimia diantaranya meliputi 1. Aspek pemisahan, segregation, 2. Tingkat resiko bahaya, multiple hazard, 3. Pelabelan, 4. Fasilitas penyimpanan, storage facilities, 5. Wadah sekunder, secondary containment, 6. Bahan kadaluarsa, outdated chemicals, 7. Inventarisasi, dan 8. Informasi resiko bahaya, hazard information. Prinsip-prinsip penyimpanan alat di laboratorium. Zat dan bahan dasar alat harus diketahui. Berat alat harus diperhatikan. Alat yang berat harus diletakkan di bagian bawah. Alat-alat yang sering digunakan harus diletakkan pada tempat yang mudah dicapai. Kepekaan alat harus diperhatikan, seperti sifat alat dan lingkungannya. Penyimpanan harus menjamin tidak terkontaminasinya alat dengan uap atau zat kimia. Pisahkan penyimpanan alat berdasarkan golongan bahan dasarnya. Alat yang terdiri dari perangkat set
Bila disimpan, harus lengkap. Kalaupun terpisah, harus berdekatan sehingga mudah mencarinya. Alat listrik yang mempunyai arus dalam menyimpannya harus dibuang dulu atau diputuskan dulu sumber arusnya. Tempat penyimpanan alat harus disesuaikan dengan bentuknya. Alat-alat yang mahal harus disimpan di tempat yang aman. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat. Mikroskop disimpan dalam lemari terpisah dengan zat higroskopis dan dipasang lampu yang selalu menyala untuk menjaga agar udara tetap kering dan mencegah tumbuhnya jamur. Alat berbentuk set, penyimpanannya harus dalam bentuk set yang tidak terpasang. Ada alat yang harus disimpan berdiri, misalnya hygrometer, alat jalanan, dan beaker glass. Alat yang memiliki bobot relatif berat disimpan pada tempat yang tingginya tidak melebihi tinggi bahu. Penyimpanan zat kimia harus diberi label dengan jelas dan disusun menurut abjad. Zat kimia beracun harus disimpan dalam lemari terpisah dan terkunci. Zat kimia yang mudah menguap harus disimpan di ruangan terpisah dengan ventilasi yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan. Wujud zat, padat disimpan terpisah dari cair. Konsentrasi zat, konsentrasi yang pekat disimpan terpisah dan khusus, misalnya HCl pekat. Bahaya dari zat, zat yang berbahaya tidak disimpan di atas atau lebih tinggi dari badan. Label, semua wadah yang berisi bahan atau zat kimia harus diberi label. Kepekaan zat terhadap cahaya. Zat yang peka terhadap cahaya disimpan dalam botol coklat. Kemudahan menguap. Zat yang mudah menguap disimpan di tempat yang dingin dan sejuk, serta hindarkan dari cahaya langsung. Larutan indikator disimpan dalam botol tetes, botol kecil yang dilengkapi dengan pipet tetes pada sumbatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Elva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi. Yang pertama, klasifikasi penyimpanan bahan kimia. Yang kedua, contoh bahan kimia beracun. Dan yang ketiga adalah simbol atau rambu yang dipakai dalam laboratorium. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu klasifikasi penyimpanan bahan kimia. Bahan kimia yang pertama yaitu asam asetat, CH3COH, tidak boleh bercampur dengan asam klorat, H2CR24, asam nitrat, HNO3, senyawa hidroksil, etilen glykolil, C2H5H6O2, asam perklorat, HCl4, peroksida, H2O2, pemangat, KMNO4. Bahan kimia yang kedua yaitu aseton, CH3COCH3, tidak boleh bercampur dengan campuran asam nitrat dan asam sulfat pekat, HNO3 pekat ditambah H2SO4 pekat, basa kuat NaOH. Bahan kimia yang ketiga yaitu asetilin C2H2, tidak boleh bercampur dengan klor, P2, F2, klor, Cl2, brom, Br2, tembaga, Cu, perak, Ag, raksa, Ag. Bahan kimia yang ketiga yaitu logam alkali, tidak boleh bercampur dengan air, H2O, karbon tetraklorida, CCl4, hidrokarbon terklorinasi, CH3Cl, karbon dioksida, CO2, halogen, F2Cl2, Br2, I2. Bahan kimia amonia anhidros atau yang H3 tidak boleh bercampur dengan raksa, Ag, kalsium, Ca, klor, Cl2, brom, Br2, iodium, I2, asam kloripa, HF, hipoklorit, HClO, CaClO2. Bahan kimia amonium nitrat, NH4NO3, tidak boleh bercampur dengan asam, terbuk logam, cairan dapat terbakar, klorat, nitrit, belerang, terbuk organik, dan bahan dapat terbakar. Bahan kimia anilin C6H5NH2 tidak boleh bercampur dengan asam nitrat, HNO3, hidrogen peroksida, H2O2. Bahan kimia bahan arsenat, ASO3- tidak boleh bercampur dengan bahan reduktor.
Bahan kimia azida N3-min tidak boleh bercampur dengan asam. Bahan kimia brom Br2 tidak boleh bercampur dengan amonia, NH3, asetilin, butadiena, butana, metana, propana, atau gas minyak bumi, hidrogen, natrium karbida, terpenit, benzen, dan serbuk logam. Bahan kimia kalsium oksida tidak boleh bercampur dengan air atau H2O. Bahan kimia karbon aktif tidak boleh bercampur dengan kalsium hidroklorid, CaClO2, dan semua oksidator. Bahan kimia karbon tetraklorida, CCl4, tidak boleh bercampur dengan natrium atau Na. Bahan kimia klorat, ClO3-min, tidak boleh bercampur dengan garam amonium, asam, serbuk logam, belerang, bahan organik serbuk, dan bahan dapat terbakar. Bahan kimia asam kromat dan krom trioksida tidak boleh bercampur dengan asam asetat, naftalen, kamfer, gliserol, gliserin, terpentin, alkohol, dan cairan mudah terbakar. Pakai next slide. Selanjutnya yaitu contoh bahan kimia beracun. Jenis bahan beracun yang pertama yaitu logam dan metaloid. Jenis bahan yang pertama Pb, Pl, PbCO3 yang dapat mengakibatkan gangguan saraf, penyakit ginjal, dan darah. Jenis bahan Hg, Hg senyawa anorganik dan organik yang dapat mengakibatkan gangguan saraf, ginjal, dan darah. Jenis bahan kadmium yang dapat mengakibatkan penyakit hati, ginjal, dan darah. Jenis bahan krom yang dapat mengakibatkan penyakit kanker. Jenis bahan arsen yang dapat mengakibatkan iritasi dan penyakit kanker. Jenis bahan fosfor yang dapat mengakibatkan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, jenis bahan beracun yaitu bahan pelarut. Jenis bahan hidrokarbon alifatik, contohnya bensin dan minyak tanah, yang dapat mengakibatkan pusing dan koma. Jenis bahan yang kedua, hidrokarbon terhalogenasi, yang dapat mengakibatkan penyakit hati dan ginjal. Yang ketiga, jenis bahan alkohol, contohnya etanol dan metanol, yang dapat mengakibatkan penyakit leukemia dan saluran pencernaan serta gangguan syaraf besar. Selanjutnya, jenis bahan glikol, yang dapat mengakibatkan penyakit ginjal, hati, dan tumor. Jenis bahan yang ketiga, jenis bahan beracun yang ketiga yaitu gas-gas beracun. Jenis bahannya yaitu dari asfiksian sederhana yang dapat mengakibatkan sesak nafas, berkurangnya oksigen. Jenis bahan asfiksian lain yang pertama asam sianida HCN yang dapat mengakibatkan pusing dan sesak nafas. Jenis bahan asam sulfida H2S yang dapat mengakibatkan sesak nafas, kejang, dan hilang kesadaran. Jenis bahan karbon monoksida atau CO yang dapat mengakibatkan sesak nafas, hilang kesadaran, penyakit otak, dan jantung. Jenis bahan nitrogen oksida atau NOx yang dapat mengakibatkan iritasi, kematian, bahkan sesak nafas. Jenis bahan beracun yang keempat yaitu karsinogenik. Jenis bahannya benzena yang dapat mengakibatkan penyakit leukemia, asbes akibatnya paru-paru, benzidin akibatnya kandung kemih, krom akibatnya paru-paru, naftilamin akibatnya paru-paru, dan vinylklorida akibatnya hati, paru-paru, pusing, dan gangguan saraf pusat. Jenis bahan beracun yang kelima yaitu pestisida. Jenis bahannya dari organoklorin dan organofosfat yang dapat mengakibatkan pusing, kejang, hilang kesadaran, dan kematian. Oke, next slide. Yaitu ini adalah beberapa simbol atau rambu dalam laboratorium. Yang pertama itu adalah simbol hati-hati bahan kimia keras, itu adalah simbol korosif. Yang dilambangkan dengan C besar itu adalah bahan bersifat korosif. Yang kedua, hati-hati bahan mudah meledak, itu adalah simbol eksplosif. Yang dilambangkan dengan E besar artinya adalah bahan kimia yang mudah meledak akibat adanya panas atau percikan api. Yang ketiga, hati-hati mudah terbakar, itu adalah simbol flammable, yang artinya bahan kimia mudah terbakar dengan api. Selanjutnya, yang gambar tengkorak itu adalah simbol dari toksik, yang dilambangkan dengan T besar, yang artinya
ada bahan bersifat beracun yang bahan bersifat beracun terhadap bahan kimia berbahaya dan bahan bersifat beracun terhadap limbah B3. Dan ada pun beberapa simbol lainnya seperti yang ada pada slide, yaitu yang tidak berkemudian dilarang masuk, itu jalur evakuasi. Jalur evakuasi ini adalah jalur di mana ketika adanya gangguan darurat, maka jalur ini adalah jalur untuk ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya ada simbol bahaya listrik tegangan tinggi. Selanjutnya ada itu caution chemical store, itu adalah simbol harmful, di mana artinya adalah bahan kimia berbahaya. Selanjutnya ada simbol TPS limbah B3, itu adalah tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya itu ada simbol dilarang membawa makanan dan minuman di dalam laboratorium dan simbol dilarang merokok saat di laboratorium. Next slide. Selanjutnya ada beberapa simbol juga. Ini adalah simbol korosif, itu artinya bahan bersifat korosif. Lalu eksplosif itu adalah bahan kimia mudah meledak. Flammable itu adalah bahan kimia titik nyala rendah atau mudah terbakar. Irritating itu adalah bahan kimia yang menyebabkan iritasi. Oxidation itu adalah bahan kimia yang bersifat oksidasi. Polluting adalah bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Toxic adalah bahan bersifat beracun, dan radioaktif adalah bahan kimia yang memiliki kandungan radioaktif. Nah, di bawah simbol itu adalah beberapa simbol keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama yaitu animal hazard, yaitu bahan kimia yang berasal dari hewan. Yang kedua, sampingnya itu adalah sharp instrument hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda. Itu adalah heat hazard, bahaya yang berasal dari benda panas. Sebenarnya adalah glassware hazard, itu adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah. Di bawahnya itu adalah chemical hazard, yaitu bahaya yang berasal dari bahan kimia. Yang sebelahnya itu adalah electrical hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Selanjutnya yaitu eye and face hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Selanjutnya fire hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda mudah terbakar. Selanjutnya biohazard, yaitu bahaya yang berasal dari bahan biologis. Selanjutnya laser radiation hazard, yaitu bahaya yang berasal dari sinar laser di laboratorium. Selanjutnya radioaktif hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Dan yang terakhir adalah explosive hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda mudah meledak. Selanjutnya ada simbol lab safety, di mana itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering disebut dengan K3 pada laboratorium. Yang pertama, don't touch the animal, yang sentuh binatang itu ketika kita ingin melakukan percobaan dengan sebuah binatang, maka kita tidak boleh menyentuh binatang tersebut. Yang kedua yaitu wear safety goggles, yaitu kenakan kacamata pengaman. Yang ketiga, wear lab coat, itu adalah memakai jas lab. Yang keempat itu adalah wear gloves when necessary, yaitu kenakan sarung tangan bila perlu. Yang kelima, don't eat at your workstation, yaitu jangan makan di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah clean up your workspace, yaitu bersihkan ruang kerja Anda. Selanjutnya, simbol yang berwarna biru itu adalah simbol di saat kita simbol keamanan fisik dalam laboratorium. Yang pertama, simbol diperlukan sepatu boot. Yang kedua, simbol diperlukan kacamata pengaman. Yang ketiga, simbol diperlukan sarung tangan. Yang keempat, simbol diperlukan pakaian pelindung, misalnya jas lab. Dan kelima itu adalah simbol diperlukan pelindung wajah. Yang keenam adalah simbol diperlukan pelindung pendengaran. Dan yang terakhir adalah simbol emergency chemical toolkit, yaitu chemical toolkit itu adalah alat yang digunakan untuk menangani jika terjadi tumpahan cairan kimia agar tidak membahayakan pekerja dan lingkungan sekitarnya. Jadi simbol itu fungsinya jika terjadi tumpahan cairan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Elva atas pemaparan yang sangat luar biasa. Sekianlah mungkin hasil dari presentasi kami. Apabila
teman-teman ada yang ingin memberikan saran atau kritik serta ingin bertanya, teman-teman boleh menyampaikannya di kolom komentar.